Assalamualaikum, kembali lagi sama Bihari. Apa kabar teman-teman? Hari ini sore kita bawa Vario. Rencananya mau kita bawa ke Bintaro, ke bengkel IWS, karena Vario berebetnya belum ketemu solusinya. Kendalanya di mana? Karena cek engine juga normal, matinya di jumper juga tidak ada soket atau sensor yang bermasalah. Tapi mobilnya ini kalau kita pakai jalan seperti ini, dia normal, cuman idle-nya aja yang agak susah. Jadi kalau idle itu seperti bensin banjir, jadi berebetnya parah, jadi mesti nahan gas teman-teman, nahan pedal gas. Nah jadi sementara ini kita jalan juga ke Bintaro tanpa menggunakan AC supaya mesinnya nggak mati. Terus nanti kita cek di Bintaro apa aja yang perlu diperbaikin. Tapi mobil ini kemungkinan besar nginep, jadi sementara ini makanya kita bawa aja sore ini setelah selesai kerja ke bengkel IWS di daerah Bintaro. Oke, kita langsung tancap aja ke Bintaro ya. Alhamdulillah masuk tol. Cuman kalau dipakai jalan biasa di atas RPM 2000 rasanya normal-normal aja teman-teman. Cuma memang begitu 1500, 1000 itu ndudutannya parah banget, kayak TPS-nya mau rusak. Biasanya mobilku tuh ndudutan tapi 1000 di RPM 1000. Nah ini kali ini 1500, 2000 tuh juga ndudutan. Mungkin karena efek bensinnya banjir. Tapi sejauh ini dipakai cruising di tol itu ya normal aja. Cuman kalau memang pas ketemu lampu merah dan mesinnya idle di RPM 1000 sudah mulai tuh namanya berebetnya kumat. Dia mau nggak mau tadi sambil nahan pedal gas, ganti gigi, ngeremnya ya pakai rem tangan, mau nggak mau, supaya mobilnya nggak mati juga pas waktu kita ngelambatkan mobilnya atau berhenti di lampu merah. Oke, sekarang kita menuju ke Bintaro dan tol alhamdulillah lancar. Kalau gitu kita langsung skip aja ke bengkel IWS di BTC Bintaro. Vario lagi, Genio, Civic Eka, FD, Evo, Brio. The next day. Jadi ini hari lusa setelah kita inapkan Vario di bengkel IWS. Sebenarnya kemarin itu sore sudah selesai, cuman karena posisinya pulang dari kantor ke maleman, jadi baru bisa kita ambil sore hari ini. Jadi teman-teman, sekarang kita menuju aja ke bengkel IWS. Mobilnya kita cek sebelum kita pulang ke rumah, dan kita tanya-tanya Ibad apa saja yang sudah diperbaiki dari mobil Vario ini. Gila nih mobil tua nih. 4G63 tapi yang timing belt sebelah kiri. Diturboin terus dia DBW. Gila nih.
Canggih nih. Sekarang udah zamannya di BW semua nih. Terus pakai standalone ECU. Pakai coil plug. Apa dia bagiannya sama ini ya kan? Urusan nih. Interior. Wah, ini shifternya. Wah, ada kaleng VP. Obat kuat. Akhirnya jadi dikuras nggak? Dikuras? Bensinnya gimana? Enggak ada air. Nggak ada airnya. Tapi jaga-jagalah mobil nggak pernah jalan. Saya turunin enggak ada air. Alhamdulillah. Di sini enggak ada nih saya kertas. Itu aku lupa di mana nyimpannya sudah nggak apa-apa. Tapi kan kamu belinya kan yang ori kan ya? Ori. Ya sudahlah nggak apa-apa. Soalnya yang tak beli waktu itu nggak ori, Bat. Beli ori. Idle-nya enak udah. Ini gede dulu lagi dingin. Iya. Per-nya pakai per apa? Pitek. Punyanya P8. Kan apa? Alhamdulillah. Punyanya Perio beda soalnya pendek. Iya, P2J. Tapi P2J-nya Cityjet sama Vario sama? Sama. Ini ya solenoidnya? Kalau P08 samanya sama B. Iya, betul. Ribet ya P08 sebenarnya itu kalau spare partnya nggak dapet. Kemarin tuh juga nyari-nyari aku buat ke Jawa Tengah teman-teman, ada sih, cuman begitu kamu bilang udah Mas Ari udah aman dapat pernya, ya sudahlah, jadilah. Itu pas dibuka kayaknya jatuh ya. Kayaknya pas dibuka ganti seal jatuh itu dia, terus nggak kelihatan karena kan kecil kan. Itu makanya berarti pincang tuh karena VTEC-nya on terus. On terus. Si apa namanya nokennya itu jatuh terus ya. Iya. Pantesan berebet pas di tol kan nyobain narik, kok narik malah Kalau nggak narik apa-apa. mah nggak apa-apa. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus apalagi timing belt udah ganti ya sekalian ya. Ternyata yang bocor dekat dudukan power steering itu dari Cam. seal cam. Sobek. Masya Allah, seal cam sobek, seal kerkas depan ya rembes kayak gitu sekalian. Retention Ya, kertasnya nggak rembes sebenarnya, cuma saya buka aja sekalian ganti. lah iya kan makanya kamu ganti ini, ganti Iya. timing belt. Sekalian kemanya tak bilangin, Ibat kamu kalau turunin ganti timing belt sekalian gantilah gitu. Berarti tensionnya kamu kasih ori. Ori. Sip, alhamdulillah pas, cocok. Kemudian injektor aman nggak? Injektor apa? Dikalibrasi bagus semua. Bagus. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih mobil? Problem lagi? Nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa ya? Tapi gimana ya? Tapi ini mobilnya kalau dicobain juga nggak apa-apa juga ya, aman-aman aja kan mobilnya. Semuanya udah balance. Makanya waktu kamu bilang udah Mas Ari ganti bagian aja, ya sudahlah aku ngikut. Yang penting awet kan, emang ternyata alhamdulillah awet. Sejauh ini mobilnya awet sih, Bat. Berapa kali tarik-tarik? Dia punya Akbar dari kapan itu ditarik-tarik mulu. Apalagi dia sering balapan di tol. Akbar tuh pernah mobilnya kan dia semenjak waktu jualan Soluna tuh kan mobil nggak pernah keluar. Iya. Kemana Soluna terus. Selalu terus. Paling kalau malam minggu dia. Betul. Oh ya, kabel VTEC kamu balikin standar apa pakai yang itu? Soket pin 1? Soket pin 1, soalnya standar susah nyarinya. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Pakai pin 1 itu aja. Nggak perlu ori-ori banget lah. Yang penting nyambung. Soalnya kabelnya udah keras banget. Kemarin juga pas saya hidupin, habis ganti timingnya apa kok bunyi meletak. Iya, makanya ada betak-betaknya itu, Bat. Ternyata VTEC-nya ya nggak balik ya, Saya kan. piteknya nih nggak hidup. Coba buka, saya buka Mas Peko. Kebalik gak masang dalamnya? Kebalik. Tadi saya nggak kebalik, tapi kok mendem ke bawah ya, Pak? Nah, iya, pernya. Ada nih. Bang Mamat. Mobil nggak cepet-cepet amat tapi pendek ya. Ampun, depannya keras banget, Bat. Pernya.
digunting Bat. Sulaknya guntingin. Oh iya. Ya. Yes, mobil normal alhamdulillah. Nanti abis ini kita bawa pulang. Yowes, sekarang kita urus administrasi untuk keluar dari BTC. The next day. Selamat pagi. Jadi ini hari selanjutnya setelah kita ngambil mobil. Jadi rencananya pagi ini keluarin mobil sebentar, sekalian isi BBM. BBM-nya kritis banget. Karena kan memang kemarin dikuras sama Ibad kan. Dan alhamdulillah gak ada air di dalam tangki. Karena mobil ini bisa dibilang berbulan-bulan isi tangkinya nggak full. Paling banyak tuh setengah tangki. Biasanya kalau setengah tangki itu pasti ada uap air yang ada di dalam, yang terperangkap di dalam tangki. Alhamdulillah sekarang mobil normal, AC dipakai juga dingin. Kita menuju ke pompa bensin terdekat dan nanti aku akan ceritakan apa saja yang diperbaiki dari Vario ini sehingga bisa balik normal lagi ya teman-teman. Jadi sekarang kita isi bensin dulu. Kita sudah selesai isi bensin di Vivo. Tadi ngisinya Vivo 92 2000 aja, lumayan. Naik ke setengah. Jadi nggak kurang-kurang banget, nggak kosong-kosong banget di tangki bensin. Oke, sekarang aku ceritain apa saja yang diperbaikin dari Vario ini. Jadi awalnya Vario itu kan berebet pas saat idle, tapi waktu aku coba narik di tol, mobilnya normal. Jadi memang kemungkinan besar waktu itu dugaannya Mi ada sesuatu di solenoid VTEC-nya. Udah, akhirnya mobil dibawa ke bengkel IWS tempatnya Ibad. Dicek-cek, Ibad cek, tolong cek, Mbak. Kalau ada yang rembes-rembes, tolong diganti. Pertama kali identifikasi, buka cover, tutup cover klep, seal camshaft yang dekat cam gear itu ada sobek. Jadi ada oli banyak muncrat dari situ. Makanya di bracketnya power steering itu selalu ada bekas oli. Makanya aku juga bingung. Perasaan power steeringku juga nggak bocor, tapi kenapa ada rembesan oli di situ? Ternyata itu rembesan dari seal camshaft. Selanjutnya, karena udah buka cover klep, dibuka cover timing belt, dicek kondisi timing beltnya. Ibad juga bilang ini kok timing beltnya juga sudah mulai banyak yang getas, sehingga diputuskan untuk ganti timing belt. Nah, seperti biasa, kalau pekerjaan penggantian timing belt itu sekaligus kita ganti seal kerek as depan. Jadi seal kerek as yang nempel di balik sprocket crankshaft yang di crankshaft ya. Jadi ganti timing belt kan kita akan bongkar tensioner sama puli. Nah, di belakangnya puli itu ada seal camshaft. Seal crankshaft. Nah, itu kita ganti juga karena biar kerjaannya sekalian. Nah, alhasil alhamdulillah kemarin udah dibelanjain barang-barangnya sama Ibad, dibelinya ori juga supaya awet. Kemudian juga tensionernya diganti, tensioner timing belt diganti, sehingga untuk di bagian belting yang di area camshaft maupun crankshaft itu sudah kondisinya baru. Nah, selanjutnya untuk sektor injektor dicabut, injektornya dilepas, kemudian dikalibrasi. Kebetulan bengkel IWS tepat di sebelahnya itu ada bengkel yang bisa kalibrasi injektor termasuk scanning ECU. Jadi injektornya dibawa, dilepas dan dikalibrasi dan alhamdulillah injektornya normal. Berarti memang berebet itu bukan dari injektor. Selanjutnya, dugaan selanjutnya kita coba kuras tangki bensin. Takutnya banyak air sehingga banyak endapan juga yang menyumbat injektor. Ternyata begitu tangki bensin dikuras, nggak ada air, tapi cukup diambil beberapa liter, kemudian kalau ada kotoran, nah itu kotorannya dibuang dan sisanya masih ada di tangki. Jadi kemarin tuh dia pulang dari bengkel ke rumah itu pakai sisa bensin yang ada di tangki di bawah 1/4. Nah, itu berarti bensin sudah aman, injektor aman, busi diganti sama Ibad sekalian karena busi sebelumnya pakai iridium, rasanya juga nggak cocok. Mobil ini senangnya pakai busi biasa-biasa aja, kita diganti pakai busi biasa aja. Kemudian tune up ringan, bukan tune up ringan ya, style clap, kemudian juga semprot DCS ke ruang bakar maupun ke throttle body. Kemudian selanjutnya, nah, membetulkan bagian yang berebet, yaitu seal VTEC atau seal solenoid VTEC. Nah, begitu dibongkar,
Nah ini yang agak konyolnya tuh di sini teman-teman. Ya sebenarnya salahku juga sebelumnya ya. Jadi pas dibongkar, di dalamnya solenoid VTEC itu ada kayak pen. Seharusnya dia ada per dan ada kayak dudukan atau bos gitu di atasnya pen itu. Jadi antara botol solenoid ke bawah itu, botolnya di bawah tuh ada kayak piston, ada pernya yang main nanti. Jadi si pistonnya akan atas bawah dan ada kayak bos di atasnya si piston itu supaya dia nggak gerak kiri kanan. Per dan bosnya tuh hilang. Sehingga kenapa dia berebet di RPM bawah? Karena VTEC-nya on terus. Jadi pakai lock cam yang VTEC on di putaran bawah. Seharusnya VTEC on tuh kan di 5200 baru dia normal. Nah karena dia onnya di 1000 di idle, makanya mobil ini berebet seberebet-bebetnya gitu. Ya ini kecerobohanku juga. Pada saat di bengkel sebelumnya bongkar ganti seal itu aku nggak merhatiin. Yang dibongkar tuh takutnya ada yang lepas, mencelat atau apapun lah gitu dari si bagian VTEC ini. Jadi kita cari solenoid VTEC P08 copotan. Karena nggak ada yang jual pernya doang gitu. Jadi ya sudahlah, susah. Ini masalahnya barangnya susah karena yang sama dengan P08 tuh hanya head P08 sendiri dan headnya B series, B16, B18 itu sama. Jadi ya mau nggak mau nyari copotan. Ya untungnya alhamdulillah Ibad banyak kenalan dan temen, bisa dicariin dalam waktu yang cepat. Jadi sekarang aku punya body solenoid VTEC penggantinya. Nah ini kalau di dalamnya ada pen. Nah ini pennya. Di atasnya pen ini harusnya ada per, sama kayak bosnya di sini. Jadi sebenarnya kalau itu nggak sampai hilang, aku nggak perlu beli beginian lagi nih. Ini jadinya aku bisa nyetok nih. Tapi nggak apa-apa, aku perlu juga nyetok yang bagian atasnya nih, yang solenoidnya ini. Karena suatu saat pasti solenoid ini kan akan rusak karena elektronik kan. Jadi aku udah siapin barang ini untuk kebutuhan kedepannya Vario ini. Jadi kalau dibilang yang penyebab utama berebetnya ya si solenoid VTEC ini. Padahal solenoid VTEC ini sebenarnya kabelnya putus, tapi juga cek engine tidak menyebutkan ada masalah di solenoid VTEC. Jadi memang baik-baik saja, mesti dirunut satu-satu. Ya alhamdulillah kemarin ketemu penyebabnya yaitu di solenoid VTEC. Jadi teman-teman, karena kemarin kerjaannya banyak, kalau ditanya soal biayanya lumayan untuk mobil yang ini. Yang mobil ini terakhir turun mesin atau refresh mesin di 2017. Jadi umur 6 tahun ke depan setelah terakhir refresh, ya jajannya yang banyak sekarang. Lumayan. Ganti-ganti belting tuh kalau kita ganti yang ori kan harganya juga lumayan. Tapi nggak apa-apa. Memang terbukti barang yang ori lebih awet. Sebenarnya pakai NKW juga bukan berarti tidak awet. Cuma kalau kita kan nggak tahu kualitasnya KW. Sebenarnya yang bikin capek itu adalah bongkar mesinnya itu dan habis waktu juga. Jadi daripada kita habis waktu buat bolak-balik ke bengkel, ya sebaiknya kita beli pakai yang ori aja supaya lebih awet. Jadi teman-teman, mungkin sekian dulu cerita mengenai penyelesaian berebet dari si Vario ini. Sekarang alhamdulillah idle-nya normal 1000, AC dingin, dan sudah bisa dipakai jalan-jalan lagi. Oh ya, sama satu lagi, ternyata olinya nggak cocok pakai 5W30 kata Ibad. Karena mobil ini sudah disetting gapnya, pistonnya maupun mekanikal lainnya untuk menggunakan oli 10W40. Jadi mungkin nanti mobil mau aku pakai 1000 km, habis itu olinya aku ganti aja deh. Ternyata dia nggak perlu oli se-encer itu atau sebagus itu. Jadi 10W40 pun sudah cukup. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.